Ini buku materi sosialisasi 4 pilar yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Di dalamnya juga ada penulisan mengenai sejarah yang saya koreksi. Sebenarnya bukan itu saja, ya. Definisi mengenai Pancasila juga menurut saya ngawur di situ. Tetapi saya menyoroti bagian sejarahnya saja. Jadi saya menyoroti yang paling ngawur saja, yang paling ngawur yang ada di dalam buku materi sosialisasi 4 pilar, itu konon anggarannya, rencananya anggaran tahun 2020 itu 1 triliun. Ya, tapi kelihatannya mungkin tidak dilaksanakan, tidak tahu tahun depan. Tetapi anggarannya sampai tahun 2019 itu ratusan miliar rupiah. Dan menurut Ketua MPR, saya baca kalau nggak salah, yang sudah dijangkau dengan sosialisasi ini, rakyat Indonesia jumlahnya 80 atau 87 juta orang. Ya, nggak tahu tepatnya, mungkin 80 juta. Artinya 80 juta rakyat Indonesia membaca sejarah yang salah dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Saya bacakan salah satunya saja. Salah satu yang mungkin cukup ngawur, maaf ya, maaf. Karena nggak ada kata yang lain. Kalau ada salah, fatal, menyesatkan, tapi ini luar biasa. Kalau ada sejarawan yang melihat ini, mungkin coba diteliti lagi, periksa dulu buku itu, dan cocokkan ini bisa diputar ulang untuk didengar lagi penjelasan saya. Ini di halaman 163-164. Ya, saya bacakan. Perjanjian Linggajati, Renville, Desagalaman, Konferensi Meja Bundar. Nah ini. Dan puncaknya pada 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat. Ini penulisnya ini buta sejarah, ngawur. Selanjutnya lebih ngawur lagi yang berlangsung di Den Haag, ya, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Salah total. Yang disepakati dan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia itu satu dari 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat. Jadi bukan kepada Republik Indonesia, kepada Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, masih di halaman tersebut, di samping itu terhadap 4 hal penting yang lainnya yang menjadi isi kesepakatan KMB, yaitu pertama, pembentukan Uni Indonesia Belanda Indonesia yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ini kan kalimat paling ngawur. Ya. Jadi bubarnya Republik Indonesia Serikat tahun 50 itu bukan berdasarkan kesepakatan KMB, itu proses internal Republik Indonesia Serikat. Dan Hatta bukan wakil presiden RIS, dia hanya Perdana Menteri RIS. Nah coba, ya, ini salah satu dari sekian banyak kesalahan yang fatal, menyesatkan. Ada kesalahan-kesalahan kecil. Itu. Saya akan sampaikan terus sampai ini buku ditarik dari peredaran. Jadi saya sarankan ya bahwa ini ditarik dari peredaran agar tidak ada lagi generasi muda yang membaca sejarah yang salah. Nah, kemudian, mengenai hubungan Indonesia-Belanda. Jadi perlu dipahami sampai detik ini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus tahun 45.
Untuk pemerintah Belanda, de jure kemerdekaan Indonesia tetap 27 Desember tahun 49, yang dari sudut pandang Belanda adalah hadiah dari Belanda. Karena hasil KMB ini, pemerintah RIS harus menanggung utang pemerintah Netherlands ini kepada pemerintah Belanda sebesar 6,5 miliar gulden, yang disepakati 4,5 miliar gulden atau setara dengan 1,13 miliar dolar pada waktu itu, di mana di dalamnya termasuk biaya 2 agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Jadi hebatnya kita membayar 2 agresi militer yang untuk membunuh rakyat Indonesia. Ya. Dan ini secara sepihak tahun 56 baru dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah kabinet Ali Sastro Amijoyo. Jadi waktu itu cicilan sudah dibayar 4 juta gulden, masih tinggal 500.000 gulden. Nah, jadi Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia de jure 17 Agustus 45 karena takut. Kalau Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45, berarti mereka terpaksa mengakui bahwa yang mereka namakan aksi polusional tahun 47 dan tahun 48 atau secara keseluruhan keberadaan tentara Belanda, Inggris, Australia di wilayah Republik Indonesia setelah 17 Agustus 45 adalah agresi militer terhadap satu negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konvensi Montevideo yang masih berlaku secara internasional. Tapi seperti biasanya, semua hukum, termasuk hukum internasional, itu tidak berlaku untuk agresor, untuk orang yang kuat, negara yang kuat, untuk pemenang. Ya. Jadi semua itu diabaikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, termasuk Belanda, menganggap ini masih setelah tahun 45, menganggap ini masih wilayah Belanda, dan mereka menyatakan ini adalah pemberontakan, atau tidak pemberontakan, kerusuhan, pengacau perusuh. Jadi Belanda mendefinisikan Tentara Nasional Indonesia, Tentara Indonesia, sebagai perampok, perusuh, pengacau keamanan yang persenjatai oleh Jepang. Nah, jadi itu dilema untuk Belanda kalau mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Tapi untuk kita, ya, nggak peduli. Jadi saya tadi katakan, kalau Bung Karno masih hidup, sekarang akan mengatakan go to hell. Tidak perlu pengakuan. Tetapi yang menjadi masalah adalah adanya hubungan tanda kutip yang janggal antara Indonesia dengan Belanda. Saya sudah 2 kali menulis petisi kepada Presiden SBY tahun Agustus 2013 dan kepada Presiden Joko Widodo Agustus 2015, ya, demi menjaga kedaulatan negara Indonesia dan martabat bangsa Indonesia supaya hubungan yang janggal ini diputus. Jadi kita ada 2 cara untuk kembali setara dengan Belanda. Ya, kita saling mengakui, Belanda mengakui de jure 17 Agustus 45, Indonesia juga sudah mengakui Belanda. Kita setara, atau kita putuskan hubungan diplomatik, kita setara lagi kan, saling tidak mengakui. Nah, jadi inilah yang tidak dipahami oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia, juga bahwa ketika Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot tanggal 16 Agustus tahun 2005 datang ke Jakarta di Pejombon, dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, mulai saat ini pemerintah Belanda menerima proklamasi 17 Agustus 45 secara moral dan politis. Tapi sehari sebelumnya, sebelum berangkat ke Jakarta di Den Haag dalam peringatan menyerahnya Jepang tanggal 15 Agustus tahun 45, dia menyampaikan di situ bahwa kita akan sampaikan, jadi belum berangkat ke Jakarta, kita akan sampaikan kepada teman-teman di Jakarta bahwa sekarang kita menerima de facto proklamasi 17 Agustus tahun 45. Ini satu hal yang lucu. Setelah 60 tahun Republik Indonesia merdeka, baru diterima de facto. Artinya sampai 16 Agustus tahun 2005, 60 tahun, untuk pemerintah Belanda, negara kesatuan Republik Indonesia tidak eksis sama sekali. Tetapi ini juga janggal. Kalau ada yang masih ingat mengenai persetujuan Linggajati tahun 47, ya, jadi tahun 2005 itu Menlu Belanda Ben Bot hanya menyampaikan secara lisan, katanya akan disampaikan secara tertulis. Sampai sekarang 15 tahun belum juga ada pernyataan tertulis. Tetapi pernyataan tertulis itu ada ketika perundingan Linggajati
di mana pemerintah Belanda mengakui de facto Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, jadi ini mengenai hubungan Indonesia dengan Belanda.